Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألبسنا لباس عزك يا رب العالمين. أما بعد, Alhamdulillah kita telah sampai pada majelis yang ke-24, yang dimana sebelumnya kita telah belajar tentang beberapa syarat rukun dari suatu jual beli secara umum. Ya, dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang terbaru di halaman 90, yaitu mengenai beberapa contoh jual beli yang dilarang oleh agama Islam atau disebut dengan al-bai' al-manhi an, yaitu jual beli yang dilarang oleh Islam. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah taala, faslun, fasal yang baru. Yahramur riba fi'luhu wa akluhu wa akhdhuhu wa kitabatuhu wa syahadatuhu wa hilatuhu. Diharamkan riba, ya, haramkan riba, melakukannya, maksudnya melakukan riba, wa akluhu, dan memakannya, kemudian wa akluhu, dan mengambilnya, wa kitabatuhu, dan mencatatnya, mencatat transaksi riba, wa syahadatuhu, dan menjadi saksi bagi transaksi riba. Kemudian yang terakhir, wahilatuhu, yaitu adalah kemudian wahilatuhu, kemudian menjadi eh, pembantunya, membantu dalam transaksi riba. Nah, seluruhan ini itu merupakan salah satu hadis, ya, diambil dari salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu akil riba. Allah melaknat orang yang memakan riba. Wa mukilahu, dan orang yang memberi makan riba. Maksudnya adalah orang yang membayarkan riba tersebut. Wa katibahu, dan juga orang yang mencatat transaksi riba. Wa syahidaihi, dan juga orang yang menjadi saksi, ya, dua orang yang menjadi saksi untuk transaksi riba. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, hum sawa, mereka semua ini sama saja, sama-sama mendapatkan dosa yang besar. Dikarenakan semua ini, ya, padahal kalau dilihat mungkin secara sekilas yang melakukan transaksi riba itu secara langsung adalah orang yang memakan ribanya dan orang yang memberi makan ribanya. Namun kenapa yang mencatat transaksi riba atau yang menjadi saksi bagi orang yang bertransaksi riba itu juga termasuk ke dalam laknat? Dikarenakan mereka saling tolong menolong dalam berbuat dosa. Mereka ridho, mereka ridho untuk menjadi bagian
bagi orang-orang yang melakukan transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka menjadi penolong dalam eh, membantu mereka untuk melakukan transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan juga berbuat permusuhan. Nah, jadi segala bentuk pertolongan apapun yang membantu untuk dua orang saling bertransaksi riba, maka dia terancam termasuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia terancam akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan walaupun dia tidak termasuk ke dalam orang yang melakukan transaksi tersebut. Misalnya ya, ada seseorang yang dia tidak ikut-ikutan sama sekali melakukan transaksi riba, namun mungkin dia hanya memfasilitasi, misalnya seperti ada si A, misalnya dia membantu temannya memberikan tempat untuk temannya ini melakukan transaksi riba. Nah, maka si A ini terancam juga masuk ke dalam laknat yang ada di dalam hadis tersebut. Dikarenakan masih sama ya, dia termasuk ke dalam orang yang membantu dalam seseorang untuk melakukan transaksi riba. Jadi segala hal yang berkaitan dengan riba ini ya, walaupun dia tidak termasuk ke dalam orang yang bertransaksi langsung dalam hal riba, namun selama dia berada di lingkungan tersebut, ya selama dia menyaksikan dan tidak mengingkari, ya dan bahkan mungkin malah membantu, maka kemungkinan dia juga termasuk ke dalam laknat laknat ini. Nah, oleh karena itu eh, banyak para ulama yang mengingatkan bagi orang-orang yang mungkin bekerja di suatu lembaga, suatu instansi yang mungkin di sana terdapat atau terjadi transaksi riba, walaupun orang tersebut tidak bekerja langsung, ya yang misalnya seperti mungkin dia hanya menjadi penjaga penjaga gedung yang di sana terjadi transaksi riba. Nah, maka sebisa mungkin untuk menghindari pekerjaan tersebut. Sebisa mungkin menghindari pekerjaan tersebut supaya tidak masuk dalam laknat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan inilah ngerinya riba ya, dikarenakan riba termasuk ke dalam salah satu dari 7 dosa besar yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan riba ini ya, merupakan suatu dosa besar yang berkaitan dengan harta. Suatu dosa besar yang berkaitan dengan harta, di mana riba ini merupakan salah satu bentuk mengambil harta orang lain tanpa hak, mengambil harta orang lain tanpa adanya hak. Walaupun orang yang diambil hartanya tersebut dia merasa ridho, tetap hal tersebut tidak menghilangkan keharaman riba. Contoh misalnya, sebagian orang mungkin mengira ketika dia melakukan transaksi riba dalam hutang piutang, misalnya ketika seorang meminjamkan uang kepadanya senilai 1 juta misalnya, kemudian ia dituntut untuk mengembalikannya senilai 1,5 juta. Walaupun yang melakukan transaksi tersebut ridho, bukan berarti hal tersebut menjadi penghalalan, ya, menjadikan transaksi tersebut menjadi halal, tidak haram. Bahkan ini juga termasuk dalam
hal yang diharamkan dikarenakan ia ridho atas suatu hal yang haram. Oleh karena itu, termasuk kesalahan ya pemahaman sebagian orang awam yang mengatakan bahwasannya kan sama-sama ridho kita dalam melakukan transaksi. Berarti boleh dong? Jawabannya tidak. Ya, mau dia ridho atau tidak ridho, tetap dia telah jatuh ke dalam suatu kesalahan, tetap jatuh ke dalam suatu dosa besar. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh mengenai bentuk transaksi riba itu apa? Wahua, dan riba itu adalah bai'u ahadin naqdaini bil akhar, yaitu jual beli ya, bertransaksi baik itu emas dan perak. Ya di sini konteksnya emas dan perak, naqdain, emas dengan emas, perak dengan perak, nasi'atan, secara nasi'ah. Nah, sebelum itu kita akan berkenalan dulu bahwasannya riba itu terbagi menjadi beberapa macam. Riba terbagi menjadi beberapa macam. Dan di sini yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Said Abdullah itu merupakan riba yang terjadi dalam transaksi jual beli. Jadi riba itu bisa terjadi dalam transaksi utang piutang maupun transaksi jual beli, ya. Dan yang disebutkan di sini adalah riba dalam transaksi jual beli. Dan riba terbagi menjadi tiga, dilihat dari transaksi jual belinya. Ya, yaitu yang pertama adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Ketika seseorang saling bertukar dengan suatu barang yang sama, ya, namun tidak tunai, melainkan akan diberikan pada waktu tertentu. Itu disebut dengan riba nasi'ah. Itu disebut dengan riba nasi'ah. Nanti akan kita jelaskan lebih detail penjelasannya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan riba riba iyad. Riba iyad. Apa yang dimaksud dengan riba iyad? Yaitu adalah ketika dua orang bertransaksi dengan eh, apa namanya? Dengan dua barang ya yang sama, namun barang yang akan ditransaksikan tersebut tidak langsung diserahkan, tidak langsung diserahkan, melainkan diserahkan eh, nanti. Walaupun tidak dalam waktu tertentu, namun dia dalam akadnya tidak menyebutkan bahwasannya akan diserahkan dalam jangka waktu, misalnya sehari atau 2 hari atau 3 hari, tidak disebut dalam hal tersebut. Bahkan langsung dalam majelis, namun tidak secara langsung, tidak langsung serah terima, melainkan eh, ada masa tenggat waktu, ya, walaupun tidak terlalu lama. Itu disebut dengan riba iyad. Misalnya si A dan si B saling bertukar emas, misalnya 2 gram 2 gram. Si A sama si B ini tidak sepakat akan menyerahkan emasnya dalam waktu tertentu, karena itu termasuk dalam riba nasiah. Mereka tidak memberikan eh, tenggat waktu tertentu, tapi ketika ingin melakukan transaksi, ya, baik salah satu pihak ataupun keduanya tidak langsung memberikan barangnya, tidak langsung memberikan barangnya, melainkan ada yang menunda penyerahan barang dalam waktu tertentu. Nah, itu disebut dengan riba aliyat, riba iyad. Nah, kemudian yang ketiga adalah riba fadl, yaitu ketika dua orang bertransaksi dalam suatu ya barang yang termasuk ke dalam barang ribawi, ya, dan semuanya ini tentu hanya terdapat pada beberapa jenis barang, yaitu barang-barang yang disebutkan termasuk ke dalam barang ribawi. Misalnya ketika seseorang ingin saling bertukar emas,
Ya, namun si A misalnya dia membawa emas 2 gram, sedangkan si B membawa emas 2,1 gram. Mereka saling bertukar. Nah, maka ini termasuk ke dalam riba al-fadl. Ini termasuk ke dalam riba fadl, yaitu riba yang tidak memiliki takaran ukuran sama dalam bertukar barang ribawi. Yang satunya lebih banyak daripada yang lain. Maka ini diharamkan termasuk dalam riba, yaitu riba fadl. Nah, kita baca perkataan Sayyid Abdullah, wa huwa bai'u ahadin naqdain, yaitu jual beli dua mata uang, yaitu emas dan perak dalam konteks ini nasi'atan, ya, secara nasi'ah, secara tidak tunai atau dalam jangka waktu tertentu. Au bi ghairi taqabudin. Ya, tentu yang pertama tadi dimaksudkan adalah riba nasi'ah. Au bi ghairi taqabud, atau tanpa adanya taqabud, tanpa adanya penyerahan tunai. Maka ini termasuk dalam riba aliyat. Riba aliyat. Au bijin sihi kadalik. Ya, atau dengan sejenisnya, ya, dengan sejenisnya yang masih dalam masuk jenis barang tersebut, maka eh, hal tersebut tidak dibolehkan juga berjual beli dengan nasiah ataupun dengan eh, bighairi taqabud, tanpa penyerahan tunai. Jadi misalnya, ya, emas dengan emas, perak dengan perak, maka itu tidak boleh dilakukan, ya, tidak boleh dilakukan kecuali harus dengan tunai, kecuali harus dengan tunai. Atau misalnya seseorang ingin menukar emas dan perak. Nah, kalau misalnya jenisnya berbeda, kalau eh, jenisnya berbeda namun ilatnya masih sama, yaitu sama-sama mata uang, maka tidak disyaratkan harus sama tuh, harus sama takarannya. Contohnya, seseorang ingin menukar satu dinar misalnya dengan 10 dirham. Ingin menukar satu dinar dengan 10 dirham. Maka tidak disyaratkan harus sama tuh, harus sama takarannya, harus sama timbangannya. Namun tetap disyaratkan satu hal, yaitu harus takobut. Harus takobut dan halatan, dan harus diserahkan saat itu juga. Jadi tidak boleh transaksinya dilakukan secara secara non tunai, ya, secara non tunai. Maka tidak boleh. Harus dilakukan secara takobut. Langsung di majelis diserahkan, langsung di majelis akad diserahkan barangnya. Nah, itu apabila barang tersebut masih dalam satu jenis atau satu ilat yang sama, yaitu sama-sama mata uang. Au mutafadilan, atau yaitu eh, barang yang satu lebih banyak daripada barang yang lainnya, atau yang disebut dengan riba al-fadl. Riba al-fadl, atau barang yang satu lebih banyak daripada barang yang lainnya, lebih besar atau lebih banyak takarannya daripada barang yang lainnya. Maka termasuk dalam riba fadl. Wal mat'umat, dan juga makanan, ba'diha bi ba'din kadzalik, ya. Dan juga makanan dengan satu yang lainnya, maka juga harus disyaratkan harus tunai, dan juga harus sama takarannya, sama ukurannya. Harus sama takarannya atau ukurannya atau timbangannya. Jadi syaratnya dua, yaitu takobut dan juga tamatul. Takobut dan juga tamatul. Dan disebutkan dalam mazhab Syafi'i ditambah syarat yang ketiga, yaitu harus halah, ya, harus halan.
dilakukan secara langsung di tempat. Jadi secara garis besar syarat ketika kita bertransaksi dengan barang ribawi, ya, yang dimana disebutkan di dalam hadis bahwasannya yang termasuk dalam barang ribawi adalah, contohnya adalah misalnya emas dan perak, kemudian kurma, kemudian gandum, ya, kemudian ya syair, ya, kemudian eh, garam juga termasuk dalam barang ribawi. Nah, maka seluruh barang, ya, yang berkaitan dengan barang-barang ribawi maka wajib ditransaksikan dengan tamasul, takobut, tamasul dan takobut. Harus sama takarannya dan juga harus tunai. Nah, ini secara garis besar. Dan pembahasan ini sangat panjang dibahas oleh para ulama, ya. Para ulama khilaf, ya, apa yang menjadi sebab barang-barang tersebut termasuk ke dalam barang ribawi. Adapun emas dan perak, ya, misalnya contoh emas dan perak, maka sebagian ulama mengatakan sebab emas dan perak itu menjadi barang ribawi adalah as-samaniyah, yaitu dikarenakan kedua barang ini merupakan mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi, mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi. Nah, maka dengan sebab ini, dengan ilah ini, maka kita bisa katakan bahwasannya mata uang kertas pun, ya, juga termasuk ke dalam ilah ini, as-samaniyah, yaitu adalah barang yang berharga yang bisa ditransaksikan untuk eh, segala bentuk jual beli, ya, segala bentuk pembayaran. Nah, maka tidak boleh seseorang menukar uang, misalnya, ya, misalnya rupiah dengan rupiah. Si A menukar uang 100.000 dengan si B menukar uang dengan 110.000, ya. Seperti yang terjadi ketika saat Lebaran Idul Fitri, kita sering menemukan fenomena tukar uang di jalan. Ya, ketika kita ingin menukar uang 100.000 dengan pecahan, ya, dengan pecahan recehan, maka pasti kita dapati bahwasannya tidak terjadi jumlah yang sama ketika kita menukar. Mungkin kita menukar dengan uang 100.000, ya, atau kita menukar uang 100.000 namun ada ditambah dengan biaya, ya, dengan biaya misalnya biaya jasa lah gitu, ya, biaya jasa sebesar 10.000. Jadi kita menukar uang 110.000 dengan uang 100.000 recehan. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya ini juga termasuk dalam riba, riba fadl, ya, riba fadl. Tidak boleh ketika seorang menukar, ya, uang dengan nominal yang berbeda, ya, dan tidak sama dengan jumlah yang berbeda, maka ini termasuk dalam riba, yaitu jenis riba fadl. Nah, begitu juga dengan orang yang ingin menukar makanan, ya, makanan. Contohnya dengan kurma, kurma seberat misalnya 500 kilogram ditukar dengan kurma juga, namun beratnya 550 gram misalnya. Ya, kelebihan 50 gram. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Dan termasuk dalam riba, riba fadl. Nah, kemudian wayahrumu bai'u ma lam yaqbidhu, dan diharamkan juga jual beli yang belum ia belum ia qobat, ya, belum ia qobat atau eh, belum ia pegang atau belum ia miliki secara penuh, ya. Qobat eh, dalam istilah syariat tuh adalah ketika seorang melakukan transaksi jual beli, kemudian ia telah menerima barang tersebut baik secara hakikat
ya, secara hakiki maupun secara hukmi. Secara hukmi, dihukumi telah menerima barang tersebut telah menjadi milik dia sepenuhnya. Contohnya misalnya kalau yang secara hakiki adalah ketika seorang membeli handphone kepada seorang penjual. Ketika seorang membeli handphone, kemudian telah terjadi transaksi, si pembeli memberikan uang, kemudian si penjual memberikan barang, dan barangnya telah dipegang, ya, telah berada di sisi pembeli. Nah, maka di situ telah terjadi takobut, ya, telah terjadi kobet oleh si pembeli. Dan HP tersebut sepenuhnya telah menjadi milik si pembeli. Atau misalnya seorang ingin membeli rumah misalnya, ya, ketika ia membeli rumah, ia telah membayar uang, kemudian ternyata dari pihak developer misalnya telah memberikan kunci rumah untuk dia dan dia telah melihat rumahnya seperti apa, ya, maka itu juga termasuk dalam bentuk qobat. Ketika ia telah menerima kunci rumah, itu telah jatuh qobat di sana, ya, itu telah jatuh qobat dan rumah itu telah menjadi milik penuh, ya, si pembeli ini telah memiliki kepemilikan penuh atas rumah tersebut. Nah, nah, yang tidak boleh adalah ketika seseorang misalnya membeli HP dari seorang penjual, namun ketika dia membeli, dia belum mengambilnya, belum memiliki kepemilikan secara penuh. Barang tersebut masih ada di sisi penjual, belum ada di sisi pembeli. Kemudian ketika barangnya belum ada di sisi pembeli, dia jual lagi barangnya ke orang lain. Dia jual lagi barangnya ke orang lain. Padahal si pembeli ini belum menerima barangnya. Si pembeli ini belum menerima barangnya. Kemudian ia jual lagi kepada orang lain. Maka ini juga bentuk jual beli yang diharamkan, yaitu adalah eh, bai'u malam ya qabid, ya, atau bai'u malam yuqbad, yaitu jual beli yang belum dimiliki secara penuh, yang belum diqabad. Nah, dan ini berdasarkan dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW pernah bersabda, ya bani akhi, ya, wahai anak saudaraku, la tabi'anna syai'an hatta taqbidahu. Janganlah kamu membeli, janganlah kamu menjual sesuatu sampai kamu mengkobat barang tersebut, sampai kamu memiliki kepemilikan penuh secara utuh atas barang tersebut. Nah, itu adalah jenis jual beli yang diharamkan yang kedua. Kemudian walahmi bil hayawan, dan diharamkan juga, ya, menjual daging dengan hewan. Menjual daging dengan hewan. Dikarenakan di sini terdapat unsur riba juga, ya. Dikarenakan ini terdapat unsur riba. Misalnya seseorang eh, menjual, ya, ayam, menjual ayam, ayam masih hidup, kemudian ditukar dengan daging ayam. Ayam yang masih hidup ditukar dengan daging ayam. Nah, maka hal ini tidak boleh dikarenakan terdapat riba di dalamnya. Ya, atau misalnya daging sapi, ya, dengan hewan sapi yang masih hidup, maka ini juga tidak boleh. Nah, kemudian what dain bidain, dan jual beli hutang dengan hutang, dan jual beli hutang dengan hutang, yaitu disebutkan di dalam syariat dengan nama bai'ul kali bil kali, yaitu eh, jual beli yang di sana antara barang dan uang itu sama-sama diserahkan dengan non tunai, diserahkan secara tidak tunai. Contohnya gimana, ya? Contohnya misalnya, ya,
seseorang ingin membeli makanan ya, kepada orang lain. Kita panggil contohnya misalnya Muhammad. Muhammad ingin membeli makanan kepada Ahmad. Namun Muhammad membayar uang makanan tersebut nanti, ya, nanti di tanggal tertentu misalnya, ya, tidak secara tunai dibayarnya. Kemudian si Ahmad juga akan menyerahkan makanan kepada si Muhammad nanti pada waktu tertentu, ya, pada waktu tertentu. Nah, maka baik si Ahmad maupun si Muhammad ini sama-samanya tidak menerima barang maupun tidak menerima uang. Nah, maka ini termasuk ke dalam bai'uddain biddain, jual beli hutang dengan hutang. Dikarenakan kedua-duanya sama-sama berhutang. Si Muhammad berhutang uang kepada Ahmad, sedangkan si Ahmad ya memiliki hutang kepada Muhammad berupa makanan. Maka ini juga termasuk dalam jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan ya hadis ya yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW an bai'il kali bil kali. Rasulullah mengharamkan jual beli hutang dengan hutang. Nah, dan selanjutnya adalah wabai'ul fuduli, yaitu jual beli al-fuduli. Apa itu jual beli fuduli? Adalah jual beli atau menjual barang yang dia tidak memiliki barang tersebut. Artinya dia menjual barang orang lain. Misalnya, seorang menjual motor, namun motor ini bukan punya dia dan dia tidak izin ketika ingin menjual motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Nah, maka haram hukumnya dia menjual motor tersebut, diharamkan dikarenakan dia tidak memenuhi syarat jual beli yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu di antara syarat ya jual beli adalah an yakuna al-musman atau an yakuna al-musman mamlukan, an yakuna al-musman mamlukan lahu, ya, hendaknya barang yang dijual itu adalah milik milik dia. Barang yang dijual adalah merupakan milik dia pribadi, bukan milik orang lain. Nah, kemudian wabai'u malam yarahu, ya, wabai'u malam yarahu, dan diharamkan juga jual beli yang si pembeli ini belum melihat barangnya. Si pembeli ini belum lihat barangnya. Dikarenakan di transaksi ini terdapat goror, ya, terdapat goror, yaitu suatu hal yang belum pasti, suatu hal yang belum diketahui baik itu ukurannya, takarannya atau sifatnya. Nah, kemudian wabai'u ghairil mukallafi wa alaihi, dan diharapkan juga jual beli untuk orang yang belum mukallaf, belum dibebani syariat, atau orang membeli ya atau orang membeli barang yang pembelinya itu belum mukallaf juga, ya, baik yang menjualnya itu belum mukallaf atau yang membelinya belum mukallaf, maka kedua-duanya belum boleh untuk melakukan transaksi. Contohnya siapa yang belum mukallaf, ya, yaitu adalah orang yang hilang akalnya atau majnun, ataupun orang yang belum balik usianya, atau sobi, ya, anak kecil. Maka ketika mereka melakukan transaksi, maka transaksinya tidak tidak sah, transaksinya tidak sah. Ketika orang gila misalnya, ya, orang gila menjual barang kepada orang yang waras, maka tidak boleh, transaksinya tidak sah. Atau sebaliknya, ya, orang gila membeli dari orang yang waras, orang yang berakal, maka juga jual belinya tidak sah. Kemudian wama la manfa'ata fihi, dan juga jual beli suatu barang yang tidak ada manfaatnya. Dan ini juga menjadi salah satu syarat bahwasannya syarat ya dari barang yang dijual belikan itu adalah hanya kuna malan muntafa'an bih, yaitu adalah harta yang dapat diambil manfaat darinya.
Nah, oleh karena itu kalau kita menjual misalnya satu butir beras, ya, maka apakah sah jual belinya? Jawabannya tidak sah, dikarenakan tidak ada manfaatnya seseorang menjual satu butir beras kepada orang lain. Tidak akan mengenyangkan. Ataupun misalnya seseorang yang menjual secuil tanah, misalnya secuil tanah, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya. Atau yang lain sebagainya, yang di sana terjadi transaksi jual beli dengan barang yang tidak ada manfaatnya. Nah, adapun kalau misalnya di sana ada manfaat, walaupun manfaatnya itu untuk tafrijun nafs, yaitu menyenangkan hati, ya. Misalnya ketika seorang eh, membeli suatu lukisan, ya, lukisan alam misalnya, ya, maka di sana ada manfaatnya, yaitu manfaatnya adalah menyenangkan hati, ya, memberikan eh, kesenangan terhadap diri sendiri. Nah, maka itu termasuk salah satu manfaat dari barang tersebut. Nah, kemudian selanjutnya aula qudratalahu ala taslimihi, atau menjual barang yang tidak bisa diserah terimakan, sebagaimana yang diberikan contoh, ya, oleh penulis, yaitu seperti jual beli yang dilakukan dengan barang yang tidak mungkin untuk diserahkan, seperti contohnya menjual burung yang masih ada di atas udara misalnya, menjual burung yang masih berterbangan, yang masih ada di yang masih terbang di udara. Nah, tentu hal ini tidak boleh, dikarenakan tidak mungkin si penjual ini menangkap eh, burung yang masih terbang di udara. Tidak sah jual belinya. Atau menjual ikan yang masih ada di laut. Menjual ikan yang masih di laut. Misalnya si A berkata kepada si B, aku jual ikan aku jual ikan tongkol yang ada di laut. Ya. Kemudian si B berkata, saya beli ikan tongkol yang ada di laut. Maka jual belinya tidak sah. Jual belinya tidak sah, dikarenakan ikannya masih ada di dalam laut, dan eh, susah untuk dan susah untuk menyerah terimakannya. Kemudian au bila sighah, atau jual beli yang dilakukan tanpa adanya sighah, yaitu ijab kabul. Ya, ketika seorang misalnya penjual menawarkan barang tanpa ada terjadinya ijab, kemudian ya, si pembeli menyerahkan uang tanpa terjadinya sighah kabul, nah maka hal ini juga termasuk ke dalam jual beli yang tidak sah. Namun untuk masalah ini, ya, eh, al-bai' bila sighah, jual beli yang tanpa adanya ijab kabul ini, para ulama masih berbeda pendapat. Seperti pendapat Al-Imam An-Nawawi yang membolehkan bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah itu jual beli yang terjadi tanpa adanya tanpa adanya sighah, tanpa adanya ijab dan kabul. Contohnya misalnya seperti kita ketika kita berbelanja di minimarket misalnya, kita mengambil barang, kita serahkan ke kasir, kemudian kasir menghitung, kemudian kita membayar, ya, kemudian kasir memberikan barang, dan sudah terjadi jual beli tanpa adanya satu ucapan kata pun. Nah, itu disebut dengan bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah. Nah, sebagian ulama, terutama dalam mu'tamad mazhab Syafi'i, jual beli ini tidak sah. Ya, jual beli ini tidak sah. Namun banyak pendapat ulama yang membolehkan jual beli ini, dikarenakan tetap eh, tetap dapat dijadikan pegangan, ya, apabila adat dalam masyarakat tersebut terbiasa dengan jual beli seperti itu, maka tetap dibolehkan. Orang sudah paham, ya, ketika kita
memberikan uang, kemudian orang memberikan barang, hal tersebut telah terjadi transaksi jual beli. Nah, kalau di dalam masyarakat hal tersebut merupakan suatu adah, ya suatu kebiasaan yang dapat dipahami, orang sudah tahu bahwasanya ketika ada orang yang menyerahkan barang dan uang itu merupakan proses transaksi jual beli. Nah, maka dibolehkan ya jual beli tersebut. Dan ini pendapat yang diambil oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dikarenakan hal ini lebih lebih memudahkan ya untuk bertransaksi di zaman sekarang ini yang dimana semuanya dituntut serba cepat ya serba cepat. Oleh karena itu banyak para ulama yang menfatwakan bahwasanya boleh berjual beli dengan beul mu'atoh ini. Nah, kemudian wa bai'u ma la yadkhulu tahtal milki ya dan menjual ya sesuatu yang tidak masuk ke dalam kepemilikannya. Contohnya adalah kal hurri ya yaitu jual beli orang yang merdeka. Maka tidak boleh kita menjual orang yang merdeka. Misalnya ya kita menjual teman kita sendiri ya padahal dia merdeka. Nah, makanya diharamkan dalam Islam traffic human traffic ya atau jual beli perdagangan manusia. Dikarenakan mereka bukan budak. Mereka bukan budak. Dikarenakan mereka merdeka. Maka kalau mereka merdeka maka kita tidak memiliki mereka. Ya. Orang yang merdeka itu tidak memiliki satu sama lain. Kalau budak dapat dimiliki oleh orang merdeka. Namun kalau sama-sama merdeka, maka mereka tidak memiliki satu sama sama lain. Nah, kemudian wal ardil mawas ya dan juga eh, tanah ya tanah yang mati ya tanah yang mati yaitu tanah yang belum dimiliki oleh seorang pun. Maka tidak boleh kita mengklaim ya bahwasanya itu adalah tanah kita dan kita berhak berjualnya dan kita berhak menjualnya. Kalau ada tanah lapang yang tidak dimiliki oleh siapapun, ya misalnya, kemudian tiba-tiba kita mengklaim bahwasanya itu tanah kita dan kita berhak dan kita menjual tanah tersebut kepada orang lain, maka hal itu tidak boleh dikarenakan tanah tersebut bukan menjadi milik dia, bukan berada di bawah kepemilikan dia. Kalau misalnya dia telah mengurusi tanah tersebut, menanaminya dengan tanaman sampai tanah tersebut menjadi subur, ya yang tadinya mati tanahnya tidak ada apapun, kemudian sama dia ditanami sesuatu, kemudian subur, kemudian dia bangun rumah dan sebagainya. Nah maka ketika hal itu telah diurusi, telah ketika si orang tersebut telah mengurusi tanah tersebut sehingga menjadi tanah yang subur, maka dia berhak memiliki tanah tersebut. Namun kalau tanah tersebut masih mati ya tidak ada apapun, tiba-tiba dia mengklaim bahwasanya itu milik dia, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Nah, kemudian wabai'ul majhul ya dan jual beli suatu yang majhul ya yang belum belum diketahui ya. Misalnya maksudnya apa? Misalnya ketika kita menjual sesuatu, kita harus tahu bahwa barang yang kita jual itu apa. Ya, misalnya ada penjual ingin menjual baju, namun bajunya ada 5 ya. Namun bajunya ada 5. Nah, namun si penjual tadi, namun si penjual tadi dia menjual baju tersebut ya tanpa menentukan ya, tanpa menentukan barang yang ia jual, tanpa menentukan barang yang ia jual. Masih mubham, masih belum jelas ya. Dia cuma ngomong saya jual baju.
Kemudian eh, si pembeli bilang, ya, aku beli bajunya. Namun baju yang mana? Belum diketahui. Tiba-tiba si penjual itu bawa baju secara acak. Nah, maka hal tersebut tidak sah juga, tidak boleh. Si pembeli harus menentukan mana barang yang ingin ia beli, dan penjual juga harus tahu mana yang barang yang akan ia jual. Seperti itu. Tidak boleh ketika seorang, ya, misalnya jual beli baju tadi, ya, si penjual bilang saya jual baju saya. Kemudian si pembeli bilang saya akan beli baju kamu. Namun bajunya belum ditentukan baju yang mana. Maka jual beli tersebut termasuk dalam jenis jual beli bai'ul majhul. Jual beli suatu hal yang belum ditentukan. Nah, kemudian bai'un najas, ya, yaitu bai' atau jual beli suatu barang yang najis, yang tidak suci. Kal kalbi, ya, seperti jual beli anjing misalnya. Maka jual beli anjing diharamkan oleh agama Islam. Wa kulli muskirin wa muharramin katunbur, ya. Dan suatu dan seluruh hal-hal yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk, ya, khamr dan lain sejenisnya, ya, maka haram hukumnya jual beli khamr, dikarenakan khamr itu najis, ya, khamr itu najis dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beo tombur, ya, yaitu adalah alat musik, ya, seperti seruling misalnya, maka juga diharamkan jual beli alat tersebut. Nah, kemudian wa yahrumu bai'u syai'il halal at-tahir, diharamkan jual beli yang halal dan suci ala man ta'lamuhu annahu yuridu an ya'siya bih. Namun si pembeli ini mengetahui bahwasanya orang yang ingin membeli barang tersebut, ya, yang suci dan halal, namun si penjual mengetahui bahwasanya pembeli ini akan menggunakan barang tersebut untuk suatu hal yang diharamkan oleh Allah, untuk melakukan maksiat. Contohnya misalnya ketika seorang pembeli, ya, ingin membeli pisau, ya, seorang pembeli ingin membeli pisau. Pisau halal gak? Halal. Suci gak? Suci. Namun si penjual tahu si pembeli ini ingin membeli pisau untuk membunuh orang. Maka haram bagi si penjual untuk menjual pisaunya kepada si pembeli ini. Dikarenakan dia tahu bahwasanya si pembeli ini akan menggunakan pisau tersebut untuk menyakiti orang lain atau bahkan untuk membunuh orang lain. Maka tidak boleh bagi si penjual untuk menjual pisaunya kepada si pembeli tadi. Kemudian wabayul asya'il muskirah, dan jual beli segala sesuatu apapun yang dapat memabukkan. Nah, tadi sudah dibahas, ya, baik itu khamr, atau narkoba dan lain sebagainya. Wabayul ma'ibi bila idharin li'ainih, ya, dan jual beli barang yang cacat, ya. Afwan, wa idharul wa bai'ul ma'ibi bila idharin li'aibihi, dan jual beli barang yang cacat yang tidak ditampakkan kecatatannya, disembunyikan cacatnya. Maka haram, ya, bagi penjual untuk menjual suatu barang yang cacat namun cacatnya disembunyikan, dikarenakan hal tersebut termasuk dalam al-ghish, yaitu menipu seorang dalam melakukan jual beli. Nah, ya, itu merupakan, ya, beberapa bentuk jenis jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih panjang, ya, beberapa jenis jual beli yang diharamkan atau bahkan yang tidak sah untuk dilaksanakan transaksi padanya. Dan tadi kita sebutkan hanya beberapa contoh saja, dan dikarenakan waktunya sudah sedikit lagi habis, yang kita cukupkan pembahasan kita pada malam kali ini. Kalau ada ingin yang ditanyakan, silakan, tafadhol.
Baik, nah, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pembelajaran kita pada malam hari ini dapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga menjadikan memberat timbangan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berupa riba maupun jual beli yang berbentuk kezaliman atau jual beli yang berbentuk koror. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Terima kasih banyak. Saya Din ya.